Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang kita sampai pada ayat 148 dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i. Allah Subhanahu wa taala tidak senang menampakkan kejelekan, maksudnya kalian wahai manusia, wahai orang yang beriman, menampakkan kejelekan minal qauli berupa ucapan, illa man zulim, kecuali bagi orang yang dizalimi. Wa kana Allahu sami'an 'alima, dan adalah Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui. In tubdu khairan, jika kalian tampakkan kebaikan, au tukhfuhu, atau kalian samarkan kebaikan, au ta'fu, atau kalian maafkan orang yang salah pada kalian, ansuin, atas kesalahan, kalian maafkan atas kesalahan orang pada kalian, fa innallaha kana afuwan qadira, maka sungguh Allah SWT maha memaafkan dan Allah maha kuasa atas segalanya. Allah maha kuasa untuk membalas, untuk membalaskan, untuk menghukum, untuk memberikan apapun. Allah maha kuasa, Allah maha memaafkan dan Allah maha kuasa. Kembali, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah Subhanahu wa taala tidak senang terang-terangan atau kalian tampakkan kejelekan minal qaul, dari ucapan. Yang dibahas di sini adalah ucapan, ya. Ucapan lisan, gitu. Allah tidak senang kamu berkata-kata yang tidak baik. Bukan berarti kalau amalan Allah senang. Pembahasannya sekarang sedang membahas masalah ucapan. Loh, Allah tidak senang menampakkan kejelekan dalam ucapan. Kalau dalam perbuatan gimana? Allah senang apa enggak? Juga enggak senang. Tapi yang sedang dibahas di sini bukan amalan anggota badan. Nah itu, karena itu kata su di sini bukan pengkhususan. Allah tidak senang kejelekan lahir maupun batin.
Allah tidak senang kejelekan lahir maupun batin, ucapan maupun perbuatan. Berarti la yuhibbullahu as-su'a, langsung begitu. Allah tidak senang kejelekan. Nah, jadi itu. Tapi yang sedang dibahas di sini adalah ucapan yang jelek. Itu Allah tidak senang, apalagi kalau diucapkan dengan terang-terangan, diucapkan dengan jahar. Nah itu. Nah, dan bahkan kalau kemaksiatan secara umum itu kejelekan, itu Allah tidak senang. Dan al-mujahir bisu itu tidak gampang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahir orang yang terang-terangan di dalam berbuat maksiat, di dalam berbuat kejelekan, itu tidak dapat ampunan atau tidak gampang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku gampang mendapatkan ampunan, gampang mendapatkan maaf. Illal mujahirin, kecuali mujahir. Ada kalimat di dalam bahasa Arab yang hanya beda satu kata tapi artinya sangat jauh ya. Seperti mujahir, kalau orang nggak perhatian, jangan-jangan keliru muhajir. Kalau muhajir itu al-muhajirun, orang-orang yang hijrah. Terus ini kebalik satu kata, satu hurufnya. Bukan mujahir tapi muhajir. Kalau yang di ayat kita atau yang hadis tadi itu mujahir. Apa mujahir itu? Yaitu orang yang berbuat kemaksiatan dengan terang-terangan. Jazakumullahu khairan. Wa minal mujaharah, dan termasuk artinya masuk pada golongan orang yang berbuat maksiat terang-terangan adalah orang yang malamnya berbuat kemaksiatan dan ditutupi oleh Allah. Maksudnya ditutupi oleh Allah, Allah jadikan tidak ada orang yang tahu. Ternyata pagi harinya fa'aldul bariha kadza wa kadza. Tadi malam saya begini-begini. Jadi menceritakan kemaksiatannya yang dilakukan di malam hari. Tatkala melakukan kemaksiatan tidak ada yang tahu, terus paginya diceritakan, sesungguhnya itu termasuk mujahir. Dan yang kita ambil faedahnya dalam kaitannya dengan sekarang ini adalah gitu, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan, maksudnya gampang mendapat ampunan. Misal gitu. Namanya manusia, pasti banyak kekurangan dan kesalahan, dan bisa jadi tidak ahli istighfar. Tapi khotib berkhutbah, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah semua orang Islam, laki-laki maupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, yang beriman laki maupun perempuan, al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, di hadis tadi itu kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku gampang mendapatkan ampunan kecuali orang yang mujahir, orang yang terang-terangan di dalam berbuat maksiat, orang yang jahar di dalam maksiat. Nah, karena itu jangan sekali-kali berbuat jelek tidak takut ketahuan orang. Gak apa-apa ketahuan orang. Loh, kamu berbuat jelek kok punya jiwa, tidak apa-apa ketahuan orang, itu gimana? Sesungguhnya Allah tidak senang, lebih tidak senang kepada orang yang berbuat jelek dan terang-terangan. Bahkan tidak gampang mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Nah itu. Sekarang musimnya batuk, yang batuk mudah-mudahan dimaafkan. Di tempat yang tidak boleh batuk terus batuk, mudah-mudahan dimaafkan. Tapi jangan dilepas begitu saja, berusaha ditahan. Ya, berusaha ditahan. Nah, sesungguhnya mengganggu majelis taklim itu
mengganggu, maksudnya mengganggu dengan sengaja, itu masalah besar di dalam agama. Nah, karena itu yang tidak sengaja harus berusaha menahan. Nah, karena itu di sinilah yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak senang jahr dalam kejelekan. Bagaimana kalau enggak jahr batin? Meskipun batin juga Allah tidak senang, tapi maksudnya di sini lebih tidak senang apabila orang itu jelek terus terang-terangan. Minal qaul, dari ucapan. Maksudnya bukan berarti kalau enggak ucapan Allah senang, tapi yang sedang dibahas ini adalah ucapan jelek terang-terangan itu Allah enggak senang. Dan ucapan jelek yang seperti apa? Segala macam, yang penting tidak baik. Nah, itu Allah tidak senang. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi akhirnya ngomong jelek. Nah, itu pengecualian. Tidak masuk di dalam ini. Meskipun begitu tidak mutlak. Tidak berarti setiap orang yang dizalimi boleh dia ngomong jelek. Nah, yang boleh ngomong jelek bagi orang yang dizalimi adalah mendoakan jelek yang tidak melampaui. Mendoakan jelek yang tidak melampaui. Nah, jadi sesungguhnya mengucapkan, ya Allah celakakan dia, itu kalimat jelek. Kenapa kamu menginginkan kejelekan kepada saudaramu sesama muslim? Tapi kalau karena kamu dizalimi dan itu tidak melampaui batas, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Nah, jadi itu makna di sini. Adapun muqabalatus su'i bisu fil qaul, hampir semua enggak boleh. Kan fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Kalau kamu disakiti orang, kamu boleh menyakitinya seukuran dengan ia menyakitimu. Kan gitu toh ayatnya. Tapi di dalam masalah qaul enggak. Kalau kamu diucapin orang jelek, kamu enggak boleh membalas kejelekan. Kamu dicela orang, kamu tidak boleh mencela orang. Nah, adapun i'tidak yang dibolehkan kamu membalas i'tidak yang sama tadi itu adalah itu bukan qaul tapi fi'il. Kamu dipukul orang, kamu boleh memukul yang semisal dengan pukulannya. Nah, dan kalau kamu maafkan itu lebih baik. Karena itu Allah juga berfirman, wa in ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu maafkan itu mendekatkanmu kepada ketakwaan. Nah, adapun ucapan, kamu dicela orang, kamu tidak boleh mencelanya. Kamu omongin jelek, kamu tidak boleh ngomongin jelek pada orang. Nah, karena itu, lah kalau gitu apa yang boleh tatkala dizalimi tadi itu, yaitu mendoakan jelek kepada orang yang telah menzalimi, meskipun begitu tidak boleh melampaui batas. Nah, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul illa man zulim, kecuali orang itu. Wa kana Allahu sami'an alima, dan sungguh Allah Maha mendengar. Kamu diomongin jelek orang apapun, Allah Maha mendengar. Kamu berbuat jelek, kamu berkata jelek apapun, Allah mendengar. Dan Allah Maha mengetahui semuanya. In tubdu khairan au tukhfuhu, jika kalian terang-terangan baik atau kamu samarkan, kamu dijelekin orang, kamu maafkan. Ya udah, semoga Allah memaafkanmu. Dan dia juga memaafkan. Dan orang yang semoga Allah memaafkanmu itu, wallahu alam, secara umum dia juga memaafkan. Au tukhfuhu, atau kamu tidak ngomong apa-apa tapi kamu
ya udah kamu maafkan gitu. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su, atau kamu memaafkan kejelekan orang baik ucapan mau perbuatan gitu, orang yang menjelekin kamu. Fa innallaha kana afuwan, sesungguhnya Allah SWT Maha Pemaaf. Kalau kamu memaafkan mereka, maka Allah akan memaafkan berbagai kesalahanmu gitu. Qadira, dan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk membalas orang yang jelek kepadamu. Allah Maha Kuasa untuk segala macam itu, mengadab itu. Intinya bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya gitu ya. Dan meskipun Allah Maha Kuasa, ketika hambanya itu jelek kepada Allah, sesungguhnya Allah itu halim, menunda kepada orang yang jelek itu, dan di masa penundaan itu terus didorong untuk beristighfar dan bertaubat. Dan akhirnya banyak yang dimaafkan, dan ada sebab lain dimaafkan. Dan kalau memang tidak layak untuk dimaafkan, baru Allah SWT akan membalas, dan balasannya itu tidak melampaui kesalahannya, dibalas dengan adil. Nah itu inti dari makna yang bisa diungkap. Kita baca tafsirnya. Yukhbiru ta'ala annahu la yuhibbul jahra bisu'i minal qaul. Allah memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak senang itu jahr dalam ucapan yang jelek. Apa maksudnya? Itu, wahai hamba, jangan menampakkan ucapan jelek karena Allah tidak senang. Mengandung makna bahwa Allah punya sifat menyenangi dan punya sifat tidak menyukai, tidak menyenangi sesuatu. Allah SWT punya sifat menyenangi dan tidak menyenangi. Dan Allah SWT juga punya sifat disenangi. Allah juga punya sifat disenangi dan tidak disenangi oleh orang-orang jelek. Nah itu. Dari sisi memiliki sifat, sesungguhnya Allah punya sifat menyukai dan tidak disukai. Kenapa? Karena selain ahlus sunnah itu tidak menetapkan sifat seperti itu, sifat fi'liyah itu tidak ditetapkan, kecuali ahlus sunnah. Ahlus sunnah menetapkan semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan untuk dirinya atau yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa Allah bersifat seperti itu. Nah, dan ahlus sunnah di samping menetapkan tidak menyamakan dengan sifatnya makhluk. Karena itu senangnya Allah tidak sama dengan senangnya makhluk. Senangnya Allah adalah yang layak untuk Allah, karena memang semua sifat Allah itu semuanya adalah sifat yang layak untuk Allah, dan Allah memberitahukan sifat Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Nah, ay yubghidhu dzalika wa yumqituhu wa yu'aqibu alaihi. Maknanya Allah benci kepada ucapan yang jelek yang terang-terangan, wa yumqituhu, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang mengucapkan kejelekan itu, wa yu'aqibu alaihi, dan Allah akan menghukum orang yang terang-terangan di dalam berbuat jelek. Wa yashmalu dzalika jami'ul aqwalis sayyi'ah, dan mencakup segala macam ucapan yang jelek. Segala macam ucapan yang jelek Allah tidak senang. Nah, allati tasu'u wa tuhzinu, yaitu yang menjadikan orang itu tidak senang karena itu ucapan jelek atau menyedihkan orang. Kasyatmi, seperti mencela orang itu, wal qadhf, dan seperti menuduh orang, wasab, dan mencacat orang, wa nahwi dzalika, dan semisalnya.
fa inna dzalika kullahu minal manhi anhu. Sesungguhnya semua ucapan-ucapan itu termasuk yang dilarang. Alladzi yubghiduhullah, termasuk yang dimurkai oleh Allah SWT. Wa yadullu mafhumuha annahu yuhibbul hasan, dan mengandung makna. Jadi kalau Allah tidak senang ucapan jelek, mengandung makna kebalikannya. Apa? Berarti Allah senang yang baik. Berarti Allah senang Allah senang ucapan yang baik. Minal qaul kadzikri, seperti zikir, itu qaul yang baik Allah senang. Wal kalamit thayyib, dan kalam yang baik kepada sesama. Nah, kalau bukan zikir berarti kalam yang baik dengan sesama. Al-layyin, yang lembut kepada sesama, itu Allah senang. Wa qauluhu illa man zulim, lalu kelanjutan ayatnya, kecuali bagi orang yang dizalimi. Ai fa innahu yajuzu lahu ay yad'u ala man zalamahu. Maknanya, boleh bagi orang yang dizalimi mendoakan jelek kepada yang dizalimi. Kepada yang menzalimi. Kecuali orang yang dizalimi boleh berkata jelek kepada yang menzalimi. Yajuzu lahu ay yad'u ala man zalamahu. Boleh bagi orang yang dizalimi mendoakan jelek kepada yang dizalimi. Jadi berkata jelek illa man zulim, kecuali kepada orang yang dizalimi. Di sini tafsirnya yang diangkat oleh Syekh Nasir Sa'di bukan muqabalatul kalami sayyi bisayyi, tidak membalas kejelekan orang dengan ucapan yang jelek, tapi dibolehkan mendoakan jelek. Kenapa? Karena diomongin jelek orang dibalas dengan omongan jelek kepada orang itu juga tidak boleh. Kamu dituduh oleh fulan, kamu tidak boleh menuduh fulan. Kamu dicela oleh fulan, kamu tidak boleh mencela fulan. Kamu diriba oleh fulan terus sampai kepadamu, kamu tidak boleh menghibahnya, dan seterusnya. Karena itu illa man zulim, tidak boleh berkata jelek kecuali orang yang dizalimi. Oh, berarti orang yang dizalimi boleh berkata jelek. Ayatnya jelas boleh. Berarti yang dibolehkan apa? Misal berdasarkan dengan ayat, kalau kamu disakiti fa'tadu alaihi bimithli ma ta'tada alaikum, maka silahkan kamu menyakitinya yang semisal. Berarti di sini kalau dia ngomongin jelek boleh kita balas ngomong jelek kepadanya. Enggak. Yang dimaksud di ayat ini adalah kecuali orang yang dizalimi, maka boleh dia berdoa kejelekan kepada yang menzalimi. Adapun membalas kejelekan ucapan orang yang dizalimi langsung, itu tidak boleh. Tidak boleh muqabalatu kalamis sayyi bimithlihi. Nah itu. Kamu dikhianati, kamu tidak boleh mengkhianati. Itu. Janjinya kepadamu diselisihi, kamu tidak boleh menyelisihi janji kepadanya. Dan seterusnya. Nah itu. Karena itu di sini illa man zulim, tafsirnya yajuzu lahu ayyad'u ala man zalamahu, boleh orang yang dizalimi itu mendoakan jelek, dan doa jelek itu adalah aslinya kalamus sayyi, tapi itu dibolehkan. Nah itu. Wa yashtaki minhu, atau mengadu karena kejelekan orang, mengadukan orang yang jelek karena kejelekannya. Wa yajharu bisu'i liman jahara lahu bihi min ghairi ayyakdziba alaihi wa la yazida ala madlamatihi wa la yata'atta bi syatmihi ghaira zalimihi wa ma'a dzalika fa'afuhu wa adamu muqabalatihi aula. Wa yajharu bisu'i liman jahara lahu bi, dan membalas kejelekan yang jelas dengan ucapan kepada orang yang jelek kepadanya, min ghairi ayyakdziba alaihi, tanpa kebohongan kepadanya, wala yazida ala madlamatihi, dan tidak boleh
tidak boleh melebihi kezalimannya, dan wala yata'adda bi syatmihi ghaira zalimihi, dan tidak boleh melampaui celaan kepadanya yang ia tidak celakan kepadanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada ucapan-ucapan jelek yang boleh langsung dibalas dengan ucapan jelek, tapi itu sedikit. Kebanyakan muqabalatul qauli sayyi itu tidak boleh. Kebanyakan membalas ucapan jeleknya orang tidak boleh dibalas dengan kejelekannya. Adapun yang dibolehkan itu yang tidak mengandung kesalahan. Contoh gitu ya. Dasar malas. Nah, misalnya dia ngomong gitu, kamu sendiri juga malas gitu kok. Nah, kalau kayak gitu dan memang betul-betul dia juga malas, maka itu tidak apa-apa. Dasar turut tok ai, misalnya gitu ya. Nah, itu sesungguhnya menyakiti orang, menyakiti teman. Kamu sendiri juga turut tok di pondok kok, misalnya gitu. Nah, itu enggak apa-apa kalau memang nyatanya kayak begitu. Nyatanya kayak begitu. Nah, tapi secara umum al-qaulus sayyi itu tidak boleh dibalas dengan qaulus sayyi. Misalnya yang nyata-nyata misalnya dia membohongimu, kamu tidak boleh membohonginya. Dia menyelisihi janji kepadamu, kamu tidak boleh menyelisihi janjimu kepadanya. Wala takhun man khonaka, dia mengkhianatimu, kamu tidak boleh mengkhianatinya. Nah, itu secara umum di dalam masalah qaul. Nah, jadi enggak 100%, secara umum qaulus sayyi tidak boleh dibalas dengan qaulus sayyi. Sab secara umum tidak boleh dibalas dengan sab. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan gitu, bahwa Allah akan mencela orang yang mencela kedua orang tuanya. Wahai Rasulullah, apa ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Ya subbu walidai fayasubbu walidaik. Ya, kalau dia itu mencela kedua orang tua orang, maka dibalas kedua orang tuanya dicela. Nah, jadi ya gitu. Nah, itu tidak boleh. Intinya bahwa tidak boleh, secara umum tidak boleh qaulus sayyi kepada orang, ya, itu kemudian orang itu membalas. Gitu. Bolehnya mendoakan jelek kepada orang dan itu juga tetap tidak melampaui. Tapi ada hal-hal yang boleh apabila itu tidak mengandung hal yang dilarang oleh Allah SWT. Tadi kita contohkan misalnya malas gitu ya. Nah, terus dicela karena malasnya, tapi yang mencela juga malas akhirnya gitu. Dasar hidupnya seneng kotor, misalnya gitu ya. Orang tertentu itu gak seneng mandi, seneng kotor. Kamu sendiri juga kayak gitu, jarang mandi, jarang mencuci, misalnya gitu ya. Nah, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang menjadikan haramnya. 6. Wa ma'adzalika fa'afuhu wa adamu muqabalatihi aula. Meskipun di dalam bab-bab yang boleh, maka memaafkan dan tidak membalas dengan yang boleh tadi itu tetap lebih utama. Kama qala ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan bahkan berbuat baik, maka pahalanya pasti akan diberikan oleh Allah. Dan tadi kita bacakan juga ayat wa in ta'fu aqrabu littaqwa, kalau kamu maafkan maka itu mendekatkanmu kepada ketakwaan. Wa kana Allahu sami'an alima, dan adalah Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Walamma kanatil ayatu qad ishtamalat 'alal kalamis sayyi wal hasan wal mubah, karena ayat ini mencakup pembahasan tentang ucapan jelek, ucapan baik, ucapan yang boleh. Akhbar ta'ala annahu sami'a fayasma'u aqwalakum. Allah SWT menghabarkan bahwa dirinya Maha mendengar. Karena itu Allah mendengar ucapan kalian semua. Fahdharu an tatakallamu bima yughdhibu rabbakum. Karena itu waspadalah dan jauhilah dari berkata-kata yang menyebabkan Tuhanmu marah.
fayu'aqibukum ala dzalik, maka menghukummu karena kejelekan ucapanmu. Wa fihi aidan targhibun alal qaulil hasan, dan mengandung makna dorongan agar berkata-kata yang baik saja. Alimun biniyatikum, Allah Maha mengetahui niat kalian. Wa masdaru aqwalikum, dan sumber atau dasar dari ucapan kalian. Kamu mengatakan begitu, dasarmu, jiwamu ngapain? Itu Allah tahu. Tsumma qala ta'ala, in tubdu khairan aw tukhfu, jika kalian terang-terangan baik atau kamu sembunyikan kebaikanmu. Orang yang telah berbuat jelek kepadamu, berkata jelek kepadamu, kamu jelas-jelas gitu, memaafkannya. Gitu, itu tidak baik. Itu semoga kamu diampuni oleh Allah. Saya tidak marah dan semoga kamu diampuni Allah. Atau kamu diam aja, tapi sesungguhnya kamu juga memaafkan. Hadza yashmalu kulla khairin qawliyin wa fi'lin. Ini mencakup segala kebaikan, ucapan, bahkan mencakup juga perbuatan. Zahir wa batin, lahir batin, min wajibin wa mustahab, baik yang hukumnya wajib maupun mustahab. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in, atau kamu memaafkan kejelekan orang kepadamu. Ai amman asa'akum fi abdanikum, itu orang yang telah melakukan kejelekan kepada badanmu. Wa amwalikum, dan jelek kepada hartamu, mendolimi hartamu. Wa aradikum, atau perangaimu, mencela kamu, menuduh kamu, membohongi kamu, menyelisihi janjimu dan seterusnya. Fatasmahu anhu, lalu kamu relakan orang tersebut. Gitu. Fa innal jazaa'a min jinsil amal, sesungguhnya Allah akan membalas yang semisal bentuknya dengan perbuatanmu. Apa maksudnya? Kamu maafkan, kamu dimaafkan. Kamu memaafkan kejelekan orang, kejelekan-kejelekanmu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman afa lillahi afallahu anhu, siapa yang memaafkan orang semata-mata karena Allah, dia jelek ngapain dimaafkan? Saya maafkan dia semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah, semata-mata mengharap balasan dari Allah, semata-mata mengharap ridha Allah, semata-mata mengharapkan kebaikan akhirat dari Allah. Nah itu maknanya, itu semata-mata karena Allah. Itu. Faman afa lillah afallahu anhu, siapa yang memaafkan orang bukan karena orang itu memberikan kebaikan, tapi memaafkan semata-mata karena mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Waman ahsanallahu ilaih, siapa yang berbuat baik pada orang, Allah akan berbuat baik sebagai balasannya kepada orang yang baik ini. Falihadza qala fa innallaha kana afuwan qadira. Oleh karena itu Allah mengakhiri pembahasannya dengan sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf. Dan Allah mampu membalas kejelekan, tapi Allah memaafkan. Allah mampu menghukum, mengadab, menghancurkan segala macam, tapi Allah SWT dengan kemampuannya itu, Allah tidak menggunakan kemampuannya untuk mengadili banyak hambanya, tapi Allah memaafkan hamba-hambanya. Ayafu an zallati ibadihi, Allah memaafkan atas kejelekan hamba-hambanya. Wa dzunubihimul azima, dosa-dosanya yang agung banyak diampuni oleh Allah. Fayasdulu alaihim satrahu, maka Allah SWT menjulurkan tutupnya kepada kejelekan-kejelekan hamba. Tsumma yu'amiluhum bi'afwihi, lalu Allah SWT menghadapinya dengan kemaafan at-tam yang sempurna, as-sadir min qudratihi yang bersumber dari kekuasaannya. Lalu di akhir ada kalimat yang sangat mendalam, meskipun agak sulit kita konsentrasi untuk memahami. Wa fi hadhil ayah irsyadun ila tafaqquhi fi ma'ani asma'illahi wa sifati. Di ayat ini mengandung petunjuk agar hamba itu betul-betul mendalami pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT.
hendaknya kita betul-betul berusaha mendalami ilmu tauhidil asma'i was sifat. Kenapa? Karena pembahasannya tadi itu kalau enggak betul-betul pemahaman ini dikonsentrasikan, ngapain pemahaman kayak gitu kok wa kanallahu afuwan qadira, kok diakhiri dengan kayak gitu. Nah itu. Nah, karena itu di sini Syekh Nasir Sa'di rahimahullah memberi penjelasan kepada kita, ayat ini mengandung petunjuk agar hamba ini betul-betul berusaha memahami kandungan tauhidul asma'i was sifat. Wa annal khalqa wal amra sadirun anhu. Dan sesungguhnya penciptaan dan pengaturan hamba itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Misal, kalau ada orang yang berbuat jelek kepadamu, sesungguhnya kejelekan yang kamu dapatkan itu dari Allah. Orang berkata jelek kepadamu, orang berbuat jelek kepadamu, fahamilah bahwa kejelekan yang kamu dapatkan itu sesungguhnya dari Allah. Hanya orang itu hanya lewat saja. Kamu diuji oleh Allah. Kamu bersikap seperti petunjuk yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan. Nah, kamu akan dimaafkan oleh Allah SWT. Kamu akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah SWT. Nah, itu bagaimana bisa sampai kayak gitu? Dengan memahami tauhidul asma'i was sifat gitu. Wa anal khalqa wal amra sadirun anhu, sesungguhnya penciptaan dan pengaturan itu semuanya dari Allah SWT. Wa hiya muqtadiyatun lahu, dan sesungguhnya sifat-sifat Allah itu pasti akan menjadikan seperti itu. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya penciptaan Allah dan pengaturan Allah SWT atas semua makhluk. Makhluk ini semua Allah yang menciptakan. Makhluk ini semua Allah yang ngatur. Kenapa Allah menciptakan? Kenapa Allah mengatur semua ini? Itu karena Allah memang punya sifat al-khalq. Karena memang Allah punya sifat al-amr. Nah, jadi itu. Gimana sih maksudnya? Maksudnya begini. Kenapa Allah menciptakan makhluk? Apa jawabannya? Mengapa Allah menciptakan makhluk? Dan nanti terus semua yang berkaitan dengan tauhidul asma'i was sifat. Karena sejak awal Allah itu Al-Khaliq. Namanya adalah Al-Khaliq, zat pencipta. Dan Al-Khalq, penciptaan itu adalah sifatnya. Memiliki sifat menciptakan. Zatnya memiliki nama Al-Khaliq sebagai zat yang menciptakan, dan Al-Khalq itu adalah ciptaannya, itu sifatnya. Nah, kalau Allah tidak menciptakan makhluk, nggak ada wujud daripada nama dan sifatnya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang mengatakan gitu, bahwa dia melakukan kesalahan, lalu dia bertaubat dan takut kepada Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau kalian tidak berbuat salah, kalau kalian tidak berbuat salah, tidak melakukan dosa, gitu, Allah akan menciptakan manusia, kemudian melakukan dosa, lalu Allah akan mengampuni. Loh, mengapa? Mengapa kalau kalian tidak dosa, Allah akan menciptakan manusia yang berbuat dosa? Karena Allah punya sifat Ghafur. Karena Allah punya sifat, nama Allah adalah Al-Ghafur, dan Allah punya sifat Ghufran. Kalau tidak ada yang salah, terus siapa yang diampuni? Nah, jadi ya gitu. Kita kembali ke ayat ini, ke tafsirnya ini. Walihada yu'allilul ahkama bil asma'il husna. Oleh karena itu yu'allilul ahkama, sebabnya hukum itu adalah dikembalikan kepada al asmaul husna. Taklilnya ahkam, yu'allilul ahkama, gitu.
menunjukkan sebabnya hukum itu dikembalikan kepada Asmaul Husna kama fi hadhil ayah, sebagaimana di ayat ini. Bagaimana sih di ayat ini itu? Wa in ta'fu, mana tadi ayatnya? In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in. Kalau kalian nampakkan kebaikan atau kalian sembunyikan saja. Tadi itu dikaitkan dengan ayat pertama, kalau ada orang jelek kepadamu, kamu maafkan. Atau kebaikanmu kepadanya kamu samarkan saja di dalam hati. Kamu dicela orang, tapi kamu maafkan, tapi maafmu itu tidak kamu ungkapkan. Intu betul khairan, jika kalian tampakkan kebaikan, yaitu memaafkannya secara zahir, au tukhfuhu, atau maafmu kamu sembunyikan saja. Kamu tidak marah, kamu maafkan. Gitu. Au ta'fu an su'in, atau orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jelek kepadamu, kamu jelas-jelas memaafkannya. Fa innallaha kana afuwan, dikembalikan kepada nama dan sifat Allah SWT. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Nah, jadi dikembalikan gitu. Harusnya kalau susunan kita biasa, kalau kamu maafkan kamu diberi pahala, kan gitu ya. Tapi di sini kalau kamu maafkan dia, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, kan kayak enggak nyambung. Kalau kamu memaafkan, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa, kan seolah-olah enggak nyambung. Nah, tapi ulama memberikan penjelasan, sesungguhnya semuanya kembali kepada Allah. Ya. Nah, karena itu kemudian allal hukma bi asma'ihi wa sifatihi. Gitu. Lamma dzakara amalal khairi wal afwi anil musi, tatkala Allah menyebutkan perbuatan baik, pemaafan kepada orang yang berbuat jelek, orang yang memaafkan kepada orang lain yang jelek kepadanya, orang yang dijelekin itu maafkan, rattaba ala dzalika bi an ahalana ala ma'rifati asma'ihi. Allah SWT mengembalikan atau mengingatkan kepada hamba supaya ingat dengan nama Allah. Saya maafkan, kenapa? Karena Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Kuasa untuk menghukum. Nah, itu dikembalikan kepada nama Allah SWT. Wa anna dzalika yughnina an dzikri tsawabihal khos. Dan diperhatikan dengan pemahaman orang yang memaafkan tadi itu, dengan pemahaman dia terhadap Asmaul Husna, gitu. Yughnina an dzikri tsawabihal khos. Nah, menjadi cukup meskipun tanpa menyebutkan pahala kepadanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau kamu maafkan dia, ingatlah Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Kuasa. Nah, tadi kita katakan susunan kita itu kalau maafkan dia, kamu akan dibalas oleh Allah. Kan gitu ya? Itu enggak disebutkan, Pak, balasan kayak gitu. Tapi kalau kamu memaafkan dia, maka ingatlah Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Kuasa. Nah, itu dikembalikan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan memahami masalah dikembalikan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, sesungguhnya apa pahala memaafkan itu tidak dibutuhkan untuk diungkapkan, itu betul-betul sudah merasuk ke dalam jiwanya. Wallahu alam. Kalau orang itu menulis buku cerita atau buku yang lain, kemudian menceritakan dirinya dulu telah berbuat jelek. Nah, menceritakan dirinya dulu berbuat jelek. Niatnya supaya orang-orang tahu bahwa dia akhirnya bertobat dan jadi baik. Bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh menceritakan kejelekan yang pernah dilakukan. Menceritakan kejelekan yang pernah dilakukan itu mujahir.
Hukumnya seperti berbuat jelek terang-terangan. Berbuat jelek terang-terangan gitu. Nah, yang kedua, niatnya supaya yang baca tahu bahwa dulu dia jelek sekarang jadi orang baik. Itu berbuat baik atau jadi baik kepingin dinilai orang, dan itu juga menghapuskan pahala. Karena itu dua-duanya itu bukan kebaikan, karena itu tidak boleh menceritakan kejelekan kepada siapapun. Kejelekan harus ditutupi. Yang kedua, orang itu jadi baik tidak boleh bangga. Orang itu jadi baik tidak boleh bangga. Sesungguhnya bangga itu menghapuskan pahala. Bangga itu ujub. Masuk dalam bab ujub, itu menghapuskan pahala. Dan orang yang baik di hadapan Allah, orang yang baik di akhirat adalah orang yang di dunia ini takut dan penuh harap. Orang yang di dunia ini takut kepada harap. Dan dengan jiwa yang betul-betul benar takut dan penuh harap, sesungguhnya dia orang yang takut dan penuh harap, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan ketenangan dan akan dimuliakan oleh orang-orang yang baik. Nah, adapun orang yang dulu jelek sekarang kelihatannya jadi baik, terus dia bangga meskipun zahirnya kelihatan seperti baik. Alhamdulillah, dulu saya jelek, terus dengan rahmat Allah, dengan ampunannya alhamdulillah, dengan petunjuk Allah alhamdulillah saya jadi baik. Itu sesungguhnya tidak baik. Sesungguhnya orang yang baik itu bukan orang yang menceritakan dia sekarang jadi baik. Orang yang baik itu adalah orang yang kalau ada ungkapan dirinya baik, dia justru takut. Justru takut. Dan memang jiwa orang yang baik itu orang yang takut kepada Allah dan orang yang penuh harap kepada Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.